Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang rahmat dan nikmatnya selalu mengalir kepada kita hingga sampai detik ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan selalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan beliau Islam bisa sampai pada masa kita sampai saat ini. Taib, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melakukan Q&A ya, pertanyaan dan jawaban. Yang pada kesempatan kali ini topik pembicaraan kita adalah tentang seputar Mahat Sultan Al-Islami, pondok kita tercinta. Karena hari-hari ini mendekati waktu jadwal PSB, banyak sekali calon-calon wali santri baru yang bertanya seputar pondok. Maka dari itu kami perwakilan dari Mahat Sultan Al-Islami mencoba untuk merangkumnya dalam kegiatan ini. Taib, di sini kita bersama perwakilan dari Asatid. Beliau adalah mudir kita semua, Al-Ustadz Ari Kuswanto. Gimana Ustadz, kabarnya sehat? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Taib, Ustadz Ari. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kita coba bahas tentang Wadi Mubarak. Kita akan mencoba mengenal lebih tentang Wadi Mubarak. Apa sih yang orang akan pikirkan ketika disebut nama Wadi Mubarak? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalih. Ustaz Fajar, insyaallah jazakumullahu khairan, dan tim kreator MSI yang sudah bersusah payah, sudah berjuang untuk menghadirkan podcast ini. Tentu adanya podcast ini diharapkan menjadi jawaban untuk para calon santri ataupun calon wali santri yang memerlukan informasi lebih tentang Mahat Sultan Al-Islami khususnya ataupun secara global yaitu Wadi Mubarak. Baik, Bapak, Ibu dan para pemirsa yang semoga video ini bisa tersebar banyak di khalayak ramai. Harapannya dakwah Quran ini bisa menyebar dengan luas. Wadi Mubarak terletak di puncak, Ustaz, di Cisarua. Kalau pemirsa ataupun penonton podcast kali ini sering ke Taman Safari, nah dekat situ. Dan saya yakin Wadi Mubarak sudah banyak yang sering mendengar, apalagi terkhusus para santri pondok yang memang fokusnya di Al-Quran. Saya teringat ketika dulu saya masuk di Wadi Mubarak itu tahun 2015. 2015 saya ketika mendaftar itu kan tidak hanya Wadi Mubarak, jadi berpikir untuk daftar beberapa tempat gitu. Saya minta saran kepada guru tahfidz saya. Saya tanya kepada ustaz itu, Ustaz, saya diterima di tempat ini dan Wadi Mubarak. Jadi ada tempat lain yang menerima saya juga gitu. Nah, saya minta saran kepada ustaz tersebut. Masya Allah, beliau langsung sampaikan, ya kalau tentang Al-Quran, mau belajar Al-Quran ya Wadi Mubarak gitu, Wadi Mubarak. Dengan perkembangan zaman tentu saat ini sudah banyak lembaga tahfidz, sudah banyak lembaga Quran yang tentu masing-masing punya ciri khas. Nah, Wadi Mubarak memang sejak berdirinya fokusnya di Al-Quran. Nah, oleh karena itu kami yang di Mahat Sultan Al-Islami ini adalah cabang dari Wadi Mubarak itu. Jadi Wadi Mubarak ini pusat, Ustaz. Pusatnya yang dalam lingkup Yayasan Wadi Mubarak ini itu di bawahnya banyak program, ada dakwah dan sosial, kemudian ada pendidikannya seperti kami ini yang di Sentul, seperti kita yang di MSI Ustaz, Mahat Sultan Al-Islami ini itu fokus di program SMP-nya. Jadi SMP saja. Kalau yang Wadi Mubarak pusat sekarang sekolah tinggi. Dulunya disebutnya Lembaga Kaderisasi Imam dan Dai, yang LKID orang sebut.
biasa Ustaz. LKIT itu dulu saya termasuk yang masuk di program itu, program 2 tahun, menghafal setahun terakhir ulum syar'i. Nah, setelah itu saya ditugaskan dan akhirnya di Ma'had Sultan Al-Islami ini. Kurang lebih itu sebagai bayangan secara global Wadi Mubarak. Jadi memang Wadi Mubarak ini ya dari awalnya memang fokus di Al-Qur'an Ustaz. Oleh karena itu kalau kawan-kawan semua mengikuti perkembangan sebaran di WhatsApp ataupun media-media lainnya, Wadi Mubarak sering sekali mengeluarkan program, baik geraha Quran, baik bimbel Quran dan sebagainya, tahsin, karena memang fokusnya di Al-Quran. Nah, kemudian diadakannya sekolah tinggi Usuluddin di Wadi Mubarak itu, Seti Wadi Mubarak, yang programnya itu ilmu tafsir, itu sebagai pendalaman dari tahfidnya itu, karena kan fokus di Al-Quran, tentu perlu pemahaman di dalamnya. Kurang lebih seperti itu Ustaz Fajar. Baik, kurang lebih kita bisa melihat gambaran umum daripada Wadi Mubarak Ustaz ya, seperti yang antum jabarkan barusan. Dan ya, kesimpulannya Wadi Mubarak adalah lembaga yang memang terfokus untuk Al-Quran, baik untuk membuat para menghafal Al-Quran dan tidak hanya menghafal di bidang tahfidz, kemudian bisa ditafsir juga di STIU tadi, kemudian gimana kaderisasinya untuk dijadikan sebagai seorang pengajar dan pendakwah di daerah-daerah gitu. Baik, untuk selanjutnya karena yang seperti yang saya sebutkan tadi, banyak program-program yang menuntun kepada cabang-cabang dari Wadi Mubarak. Ada yang SMP, kemudian SMA, kemudian untuk MSI sendiri Ma'had Sultan Al-Islami itu bergerak di SMP Ustaz ya. SMP tahfidz untuk khusus SMP. Ya. Kenapa penamaannya MSI, Ma'had Sultan Al-Islami, bukan Wadi Mubarak? Iya Ustaz. Ini banyak yang bertanya seperti ini, dari yang survei ataupun yang via WhatsApp gitu ya. Mengapa kok namanya beda? Jangan-jangan ini bukan Wadi Mubarak. Saya sampaikan di sini, seluruh cabang Wadi Mubarak itu namanya beda. Tapi seluruh sistem, seluruh pengajar dan apapun yang terkait dengan pendidikan, semuanya dikontrol langsung oleh Wadi Mubarak. Gitu Ustaz. Jadi namanya memang beda sesuai pewakafnya, misalkan sesuai yang membangun asramanya, nanti inginnya namanya apa, tapi ala kulli hal itu penamaannya saja, tapi secara sistem kemudian pengajar semuanya disupport oleh pusat. Seperti itu. Baik, jadi dari segi penamaannya saja berbeda, Betul. program dan kemudian kurikulum semuanya sama dikontrol dari Wadi Mubarak. Baik, seperti itu. Kemudian dikarenakan di setiap cabang itu berbeda, ada SMP, tingkat SMP, kemudian SMA. Apakah program-program yang ditetapkan atau diterapkan itu sama? Begini Ustaz. Tentu beda tempat ada kebutuhan khusus juga. Dalam artian beda jenjang, beda juga fokusnya. Seperti ada salah satu program di Wadi Mubarak itu, Bapak dan Ibu atau pemirsa sekalian, itu namanya PKM Ustaz. Program Kaderisasi Muhafidz. Jadi ini fokus untuk melahirkan generasi yang siap menjadi musyrif halaqah, mengelola halaqah, membimbing orang-orang untuk menghafal Quran. Nah, tentu kurikulum di sana itu berbeda dengan kita yang di SMP. Nah, tentu yang di SMA juga beda juga. Karena cabang Wadi Mubarak ini banyak sekali, alhamdulillah. Apalagi ta'udnya, kita punya ta'ud juga Ustaz Wadi Mubarak itu, tahfidz anak usia dini. Itu alhamdulillah sudah, setahu saya sudah sekitar hampir 200-an cabang di seluruh Indonesia. Kemudian madrasah ibtidaiyahnya, MIT-nya, tahfidzul Quraniyah, setingkat SD-nya itu juga ada beberapa cabang. Nah, tentu disesuaikan jenjang Ustaz. Tapi kembali fokusnya tetap di Al-Qur'an. Seperti kita yang di MSI Ustaz, fokusnya menghafal Al-Qur'an. Paling jauh, paling lama targetnya 3 tahun harus sudah hafal. Jika peserta seleksi bisa memenuhi kriteria. Kriterianya sebagai bocoran sedikit nih, itu satu harinya akan diberikan target menghafal hanya 1 halaman saja. Hanya 1 halaman Ustaz, dari surat Al-Quran yang kita pilih nantinya.
Ketika peserta bisa menghafal satu halaman dalam sehari, tentu estimasinya dalam sebulan tentu paling tidak sudah 1 juz. Betul. Karena 1 juz kan 20 halaman, sudah 20 halaman. Jadi hanya butuh 20 hari. Tentu dipotong hari libur, kemudian dipotong murojaah dan sebagainya. Jadi harapannya dalam sebulan itu bisa paling tidak 1 juz. Nah, ketika santri-santri kita sudah bisa 1 bulan 1 juz, berarti 1 tahun paling tidak 10 juz. Karena dalam setahun paling enggak ada 12 bulan. Tentu dipotong liburan dan lain-lain. Dipotong sakitnya dan izin dan sebagainya. Makanya estimasi kita bagi yang bisa 1 halaman sehari itu kita terima. Karena insya Allah bisa hatam dalam 3 tahun. Setahunnya 10 juz. Jadi kalau 3 tahun selesai 30 juz. Targetnya seperti itu. Kalau udah seperti itu sih. Baik, jadi seperti itu untuk program yang ada di setiap cabang Wadi Mubarak adalah berbeda sesuai kebutuhan. Karena tadi seperti yang Ustaz Ari sebutkan, ada yang khusus untuk kaderisasi, untuk pendakwah dan pengajar, ada juga tingkat SMA, tingkat SMP, SD, bahkan TAUD yang setara dengan TK. Kemudian dari berbagai macam cabang ini, program yang berada di MSI, apa perbedaannya dibanding cabang yang lain? Di MSI alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk menghadirkan seorang syekh yang Masya Allah, Syekh Ziyad Syekh Ziyad At-Ta'zi, jadi dari daerah Taiz, Yaman. Masya Allah, beliau sudah di sini sekitar 4 tahunan, 4 tahunan. Masya Allah, beliau alhamdulillah sudah menguasai beberapa qiraat. Jadi santri selama di sini berhari-hari, misalkan nanti ketika seleksi juga ataupun nanti ketika sudah diterima, itu insya Allah yang bimbing langsung adalah syekh tersebut. Tentu syekh mempunyai musyrif-musyrif yang dihalakoh. Tidak mungkin syekh terus seluruh santri, nggak mungkin ya. Tapi setiap hari syekh kita ini, Syekh Ziyad itu memanggil santri satu persatu atau berkelompok, diuji hafalannya, dikuatkan hafalannya, ditanya murojaah berapa, yang nggak lancar ya di stop ziyadah dulu, karena selalu beliau yang tekankan ke kita itu kualitas bukan kuantitas. Jadi bagaimana hafalan kita ini siap diuji dan siap baca, siap diperdengarkan, siap tasmi. Jadi bagi beliau bukan hafalan kalau kita sudah setoran tapi tidak berani diuji, itu bukan hafalan. Dan itu yang ditekankan di pondok sini. Tidak ada yang menghafal atau menambah hafalan kecuali hafalan sebelumnya sudah lancar. Seperti itu. Jadi salah satu keistimewaan di Madrasah Sultan Al-Islami ini adalah adanya syekh yang membimbing kita tersebut, dan tentu pengajarnya semua dari Wadi Mubarak, sudah dibekali di sana, di kader tadi, di program kaderisasi. Seperti itu. Gitu ya. Jadi pembeda, salah satu yang membuat MSI ini berbeda dari yang lain, dari cabang Wadi Mubarak yang lain adalah dengan adanya Syekh Ziyad tadi Ustaz ya. Syekh Ziyad yang beliau berasal dari Yaman, yang prestasinya sudah tidak diragukan lagi, kemudian langsung mengajar santri di lapangan. Berbicara tentang pelajaran Ustaz, apakah di MSI ini hanya difokuskan untuk Quran atau ulumul syar'i seperti fikih, akidah dan yang lain diterapkan di sini? Baik, Ustaz Fajar, ini pertanyaan bagus sekali. Ini banyak juga yang menanyakan tentang ini. Tentu kita sangat fokus di Al-Quran, Ustaz. Hampir seluruh jam dalam sehari itu santri kegiatannya di masjid, Ustaz. Jadi yang menghafal, yang murojaah, ya setoran, ya tasmi', ya menyimak, semuanya berkaitan dengan Al-Quran. Nah, tentu akhirnya keluar pertanyaan tadi. Terus gimana akidahnya? Gimana fikihnya? Gimana pelajaran untuk bisa sholat yang benar? Gimana pelajaran bahasa Arabnya? Oke, kami sampaikan di sini, semua yang disebutkan tadi itu diajarkan. Baik bahasa Arab, fikih, akidah, termasuk sirah, adab tentunya. Itu diajarkan, tapi sekali lagi Ustaz, prosentasenya yang membedakan. Fokusnya di Al-Quran, tapi pembekalan tentang tadi itu disampaikan.
tentu kita tidak akan membiarkan santri kita sholat semaunya sendiri, nggak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Jadi memang sholat itu ya harus nyontoh beliau, yang ya harus sesuai gitu Ustaz. Kita tidak akan terus menggembleng hafalannya semungkin mungkin, sebagus hafalan ya sebagus-bagusnya gitu, tapi ternyata sholatnya nggak benar. Kita nggak mungkin, pasti diajarkan, tapi tadi persentasenya Ustaz kita bedakan dengan Al-Quran, fokusnya tetap di Al-Quran. Baik. Jadi untuk program pembelajaran ulum syar'i juga ada. Tetapi persentasenya lebih sedikit dibandingkan Al-Quran. Betul. Baik, masih seputar tentang pembelajaran Ustaz. Ya. Tadi ulum syar'i sudah diberitahu bahwa ada. Kemudian apakah terkait tentang ujian nasional tingkat SMP ini ada? Ya. Oke. Tentu ketika santri kita sudah lulus, ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya saja. Kalau nggak punya ijazah yang bisa masuk gitu. Nah, oleh karena itu akhirnya pondok mengambil inisiatif untuk kerjasama dengan lembaga paket. Jadi lulus dari MSI, lulus dari pondok sini sudah dapat 2 ijazah. Satu ijazah nasionalnya tadi, satunya ijazah dari pondok. Baik, jadi untuk ujian dan untuk ijazah SMP itu aman Ustaz ya? Jadi mereka masih bisa lanjut ke SMA lain. Iya. Baik, beranjak ke topik yang menyangkut tentang kesantrian. Iya. Yang paling penting kan uang saku Ustaz. Tentang uang sakunya. Iya. Biasanya kan di setiap pondok ada yang membolehkan santrinya untuk memegang sendiri. Ada yang disimpan di musyrif atau ustadznya. Untuk di Masjidul Islami sendiri seperti apa? Alhamdulillah Ustaz, di pondok sini kita terapkan untuk uang santri, uang jajan itu tidak dipegang santrinya langsung Ustaz. Tentu bagi anak-anak pondok, santri-santri yang menyaksikan ini ataupun para orang tua yang dulunya di pondok, tentu ketika uang dipegang sendiri itu sangat beresiko. Betul ya? Satu, resikonya apa Ustaz? Dicuri. Karena ada saja, misalkan santri sudah lama nggak dikirim Ustaz, nggak dikirim uang jajan sama orang tuanya, tentu pengen jajan dong. Terus dari mana Ustaz bisa jajan? Kalau kepepet dan itu ada peluang kelihatan di depan mata, setannya datang Ustaz. Jadi bukan santrinya yang buruk sebetulnya, tapi tadi ada peluang, akhirnya boleh nih gitu ngambil. Pertama mungkin kecil jumlahnya 1.000, 2.000, merasa enak, merasa mudah, akhirnya lanjut. Itu penyebab pertama. Kedua, tentu bagi yang menyaksikan ini, yang dulunya santri juga pasti tahu ketika punya uang dan lagi pengen sesuatu dan di pondok nggak ada, akhirnya apa Ustaz? Keluar tanpa izin, kabur. Tentu kita ingin menghindari itu. Ketika ingin keluar tapi nggak punya uang, kan nggak jadi keluar. Betul. Kurang lebih logikanya seperti itu. Tentu bisa aja dengan cara-cara lain, tapi ini salah satu ikhtiar pondok untuk menghindari itu. Dan masya Allah begitu diterapkan semuanya enak dan semuanya bisa fokus. Santri bisa lebih fokus dalam hafalan, nggak ketakutan uangnya nanti taruh di mana, hilang di mana dan sebagainya. Orang tua lebih aman, nanti anaknya, putranya ini nggak sering minta uang jajan. Itu kan kegelisahan orang tua juga kadang gitu ya. Baru dikirim berapa sudah minta lagi karena sering jajan. Tapi kalau dibatasin kan aman Ustaz. Dan sejauh ini yang jadi batas terbanyak untuk pengiriman uang saku 300.000 Ustaz. Estimasinya sebulan ya 300.000, per harinya ya 10.000. Itu paling tinggi. Kalau mau di bawah itu ya tafadhol, nanti dikembalikan ke wali santrinya. Baik, untuk uang saku atau uang jajan santri seperti itu di Masjidul Islami. Dengan diadakannya pembatasan jumlah atau nominal uang saku, di situ kita juga bisa belajar bahwa menghemat itu penting. Betul. Menabung seperti itu ya Ustaz. Penting ya. Masih seputar uang dan
perizinan Ustaz. Ya. Apakah ada waktu-waktu tertentu santri boleh keluar? Kemudian apakah ketika keluar akan diizinkan untuk memegang uang? Iya. Oke. Tentang ini tentu kita sudah rencanakan, sudah konsepnya kita atur Ustaz. Tentu namanya santri ketika di pondok terus ya ada boringnya Ustaz, ada bosannya. Iya. Apalagi mereka setiap hari menghadapi sesuatu yang sama, target hafalan, kemudian dimarahin ustadznya nggak lancar, itu kan perlu refresh. Nah, ada sekali waktu misalkan santri ingin potong rambut Ustaz, tentu kami izinkan. Tentu diizinkan oleh bagian kesantrian, diberikan izin dan nanti uangnya dibekalkan. Jadi cairnya uang itu ya pas itu. Jadi sudah izin ke kesantrian, diberikan uangnya. Disitulah santri nanti mungkin izin ingin sedikit merasakan es kelapa di luar, itu nggak apa-apa. Es kelapa atau jajan-jajanan yang ringan, karena kan kalau di pondok itu kan mungkin jajannya itu saja. Iya. Itu saja kalau terkait perizinan. Terkait perizinan berarti diizinkan tetap ada ketika waktu-waktu tertentu dan dibatasi nominalnya. Dibatasi dengan keluarnya pagi dikasih berapa seperti itu. Baik, masih seputar perizinan. Apakah ada jatah untuk para wali santri bisa menjenguk putranya? Ini pasti pertanyaan paling inti nih dari orang tua Ustaz. Di pondok sini Bapak dan Ibu sekalian, kita terapkan 1 bulan itu sekali penjengukan. 1 bulan sekali. Nah, harinya gimana? Harinya kita berikan opsi di hari Jumat. Hari Jumat harapannya tentu nggak mengganggu kegiatan Ustaz ya. Kalau di Jumat kan MSI ini libur, Sabtu sudah mulai lagi. Nah, tapi bagi wali santri ataupun keluarga yang berhalangan di hari Jumat, misalkan ada yang pegawai negeri misalkan atau kantor yang liburnya hari Sabtu atau Ahad, bisa juga Sabtu dan Ahad menjenguk. Tapi sekali lagi jatahnya sekali sebulan. Dan kalau Sabtu dan Ahad penjengukannya tidak seluas hari Jumat. Karena ada jam KBM. Jam KBM di Sabtu dan Ahad, tentu bisa memanfaatkan jam-jam di luar itu. Baik. Jadi seperti itu untuk perizinan atau penjengukan para wali santri diperbolehkan sebulan sekali. Dan itu dikasih hari Jumat. Tapi ketika ada halangan tidak bisa hari Jumat, maka bisa di hari lain, tetapi tetap mengikuti kegiatan yang ada. Putranya tetap mengikuti kegiatan Bapak dan Ibu sekalian. Nanti boleh izin keluar ketika kegiatan sudah tidak ada saja. Betul. Baik. Tadi Ustaz sempat menyinggung tentang libur hari Jumat. MSI ini apakah liburnya sama seperti yang lain Sabtu, Ahad atau? Kita sekalian ana jelaskan terkait program pekanan mungkin sudah pekanan ataupun harian. Jadi MSI ini para pemirsa sekalian, MSI menerapkan libur di hari Kamis siang sampai Jumat sore. Kamis siang sampai Jumat sore. Karena hari aktifnya itu dari Sabtu subuh. Sabtu subuh sampai Kamis sebelum zuhur. Nah, program hariannya di Ma'had Sultan Al-Islami ini menghafal baru atau setoran yang hafalan baru itu ba'da subuh sampai jam 7. Itu untuk hafalan baru. Dan itu pun nggak bisa langsung setoran hafalan baru, harus setoran yang kemarin dulu. Jadi ada namanya sistem robot. Robot ini mengikat hafalan yang sebelumnya, menyemakkan dulu hafalan sebelumnya, kemudian baru hafalan yang baru. Karena kalau nggak seperti itu, biasanya jadinya bukan nambah hafalan, tapi ganti hafalan. Jadi yang kemarin hilang, ada yang baru gitu. Nah, itu kita nggak mau. Nah, kemudian jam keduanya, jam berapa nih? Jam 8:30. Jam 8:30 itu masuk jam kedua sampai jam 11. Setelah itu qailulah, tidur sejenak sebelum zuhur gitu Ustaz. Nah, disinilah ba'da zuhur itu jam ulum syar'i tadi Ustaz. Jadi yang belajar akidah, adab, fikih itu ba'da zuhur itu dibagi per kelas gitu. Ba'da zuhur sampai sekitar 1:30 lah gitu Ustaz. Nah, ba'da asar ini jam ketiga. Untuk para musyrif, para muhafidz di halaqah itu menguji hafalan santri yang sudah dimurojaah hari itu.
Jadi misalkan Ustadz Fajar murojaah juz 3 sama 4 nih Ustadz ya, 3 sama 4. Nanti ustadznya di sore itu akan menguji juz itu, dites nih Iqra min qoulillahi ta'ala, ayat ini dan sebagainya. Ternyata lancar Ustadz Fajar, besok pagi boleh setoran baru. Kalau nggak lancar, nggak boleh. Tidak boleh menambah hafalan. Nggak boleh menambah. Jadi mending melancarkan yang ada. Betul. Karena kalau syekh kami di Wadi Mubarak di pusat itu menyampaikan hifdzul jadid itu atau az-ziyadah itu wajib. Jadi kaidah yang beliau sebutkan ya, Syekh Abdul Qawi Al-Arjali hafizahullah taala, az-ziyadah wajib wal murajaah aujab. Jadi hafalan baru itu wajib. Nah, murajaahnya lebih wajib. Gitu Ustaz. Jadi enggak ada pilihan lain. Harus menguatkan yang hafalan sebelumnya dan persiapan yang hafalan baru. Seperti itu. Baik. Seperti itu kurang lebih kegiatan perharinya untuk para santri. Kemudian tadi dari pagi ziyadah, kemudian ada jam kedua juga Ustaz ya, kemudian ba'da zuhur belajar, ba'da asar ada halaqah lagi seperti itu. Kemudian apakah ada kegiatan seperti eskul Ustaz? Ekstrakurikuler. Yang dimana di situ santri ada misalnya yang minat sepak bola atau yang lainnya. Untuk ekstrakurikuler misalkan saja futsal Ustaz ya, kemudian memanah. Nanti tim kreator atau tim editor boleh menampilkan lapangan kita, misalkan ya lapangannya masih ala kadarnya Ustaz ya. Jadi ya beralaskan bumi, beratapkan langit. Jadi ya tumbuh rumput di situ, ya alhamdulillah ada pagarnya gitu ya para pemirsa, ada gawang dan sebagainya. Itu lapangan kita. Kemudian ada tempat memanahnya kami sediakan. Kemudian pelatihan untuk mengasah skillnya kita sediakan Ustaz. Misalkan SSB-nya ya, kita kalau di luar disebut SSB, kita adakan. Jadi misalkan jadi kiper yang bagus tuh gimana, nendang yang kalau bisa gol tuh gimana, kurang lebih gitu Ustaz. Nah, terus selanjutnya misalkan berenang. Berenang juga ada. Tapi memang kolamnya tidak di pondok. Kita ajak keluar. Sekaligus refresh ke villa mana di dekat pondok sini, seperti itu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga Ustaz, termasuk dari ekstrakurikuler yang kalau ini lebih ke pengembangan ke sisi yang bukan fisik ya. Kita latih juga Ustaz untuk tampil di depan. Karena kita lihat fenomena Ustaz. Seorang santri yang dia menguasai banyak ilmu tapi kadang menyampaikan tuh nggak bisa. Betul. Nah, kita latih itu. Kita jadwal di masjid kita ini, di jadwal pidato. Jadi hari ini siapa, besok siapa, diurut gitu. Nanti menyusun, nanti disetorkan ke ustadznya dulu, dikoreksi. Nanti dicek lah sebelum maju itu. Begitu udah maju nanti juga dipersaksikan dengan kawan-kawannya. Nah, kemudian juga santri, khususnya santri akhir ya, yang kelas 3 saja, kelas 3 SMP-nya. Itu kita berikan jadwal untuk jadi imam. Biar ketika lulus punya pengalaman Ustaz. Pernah imam gitu. Nah, kadang nih kita ngafal terus, hafalannya mungkin, tapi di giliran diminta imam enggak berani Ustaz. Betul. Karena belum ada pengalaman. Nah, di situ kita coba itu. Kemudian yang enggak kalah penting juga tentang azan. Ini penting juga para pemirsa sekalian. Di santri kita ada satu waktu sholat khusus yang di situ seluruh santri kita jadwal untuk azan. Jadi dijadwal. Memang di sholat-sholat yang lain kita pilih lah yang memang bagus suaranya, kemudian yang lantang dan sebagainya. Tapi ada satu waktu khusus yang memang di situ santri itu semuanya bisa berlatih azan, pengembangan di situ. Jadi ketika keluar semua santri siap untuk di masyarakat. Masyarakat minta azan, minta imam dan udah siap.
Nah ini yang kadang kita terlupa di situ untuk membekalkan. Alhamdulillah kita bekalkan dan harapannya ke depan santri kita siap untuk yang seperti tadi. Masya Allah. Nah, jadi begitu ya untuk kegiatan ekstrakurikuler, Ya. kemudian tambahan-tambahan skill dan pengembangan skill di Mahasiswa Islam ini. Jadi tidak sekedar fisik yang dilatih ataupun ilmu yang terus bertambah, tapi juga mental seperti itu ya. Yang sangat penting dalam ini, dalam mendidik seorang anak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, dari tadi kan kita membahas santri, Ustaz. Bagaimana dengan para asatidnya di sini? Para ustadznya di sini. Mungkin para wali ingin penasaran, gimana sih para ustadznya, dari mana, asal usulnya atau seperti itu. Oke, Ustaz Fajar, termasuk Ustaz Fajar nih saya kenalkan nih. Pemirsa sekalian, Ustaz Fajar ini alhamdulillah sempat menimba ilmu di Sudan, Ustaz ya. Berapa tahun waktu itu, Ustaz? 2 tahun ya. Alhamdulillah banyak istifadah di sana, kemudian kembali ke akhirnya masuk bergabung di Mahasiswa Islam ini. Kemudian asatid yang lain, satu tadi ya kami sudah sebutkan di awal, ada syekh kita yang dari Yaman, kemudian ada ustadz kita yang beliau alumni Universitas Majma'ah dari Saudi Arabia. Nah, beliau yang memegang ulum syar'i di sini. Untuk para musyrif yang di halaqah, mereka yang sudah hatam 30 juz, tentu dari Wadi Mubarak. Nah, dari Wadi Mubarak ini diambilkan dari program yang tadi, program kaderisasi muhafid. Begitu juga dengan sekolah tinggi ilmu usuluddin dari Wadi Mubarak. Jadi lingkup kita tetap seluruhnya alma maternya Wadi Mubarak. Jadi dengan satu alma mater itu semoga semakin solid, karena ketika satu arahnya, satu tujuannya, tentu akan lebih memudahkan ketika bersekolah. Baik. Kurang lebih begitu ya bagi para wali yang penasaran dengan para asatid dan pengajar di sini. Insya Allah kami berusaha untuk memberikan semaksimal mungkin yang sudah kami dapatkan selama ini, dan Masya Allah dari pengalaman-pengalaman para asatid yang berada di sini, yang mengajar di sini, Insya Allah sudah terbukti dengan diwisudanya Quran dari Wadi Mubarak, lulusan Wadi Mubarak dan sebagainya. Baik, kurang lebih informasi terkait asatid seperti itu. Jika memang para wali masih ingin bertanya-tanya, nanti di akhir akan kami sertakan atau di deskripsi video nomor yang bisa para wali sekalian kontak. Beranjak dari para asatid, kemudian kita ke operasional pondok, Ustaz. Di pondok ini di Mahasiswa Islami ada berapa gedung, kemudian kamarnya, fasilitas dan lain-lain. Para pemirsa sekalian, Pondok Tahfidz Ma'had Sultan Al-Islami ini letaknya di Sentul. Tentu bukan di Sentul City-nya yang kota sana, bukan. Kita di Bojongkoneng ya. Di Bojongkoneng. Nanti insya Allah tim kreator bisa menyertakan alamatnya di deskripsi. Nah, kemudian untuk di dalamnya, alhamdulillah asrama santri ada beberapa kamar gitu, Ustaz. Untuk yang asrama kita ada 3 tingkat, Ustaz ya. Yang di atas ada 3 tingkat. Paling atas itu untuk para asatid, kemudian kamar-kamar santri ada beberapa. Nah, satu kamar santri itu di dalamnya dibekali dengan 2 ustadz yang tinggal bersama mereka. Jadi kita tidak hanya mengontrol hafalan, tidak hanya mengontrol di halaqah, kita mengontrol juga aktivitas mereka di asrama. Ini yang mungkin banyak dikhawatirkan oleh wali santri atau calon yang ingin mendaftarkan. Khawatir nanti ada pembulian, misalkan ada kemudian saling ejek antar teman. Tentu saya garis bawahi di sini, potensi itu ada. Karena kita sadar, Ustaz, mereka dari daerah yang berbeda, dari kebiasaan yang berbeda di rumah, kemudian kawan-kawan rumah seperti apa kita nggak tahu. Nah, tentu potensi itu ada, potensi diejek, potensi untuk dibully dan sebagainya. Nah, tugas kami sebagai penyelenggara atau yang saat ini diamanahi untuk mengajar, untuk mendampingi para santri, ya kami sediakan itu. Ada musyrif di kamar, ada nanti wali angkatan. Jadi kalau di luar mungkin wali kelas gitu ya. Di masjidnya ada musyrif. Jadi hampir seluruh waktunya 24 jam itu bersama ustadz. Nah, itu fungsi-fungsi tadi masing-masing ada kekhususnya masing-masing.
yaitu mendampingi para santri tadi itu di kamar. Jadi ada 2 ustadz yang mendampingi mereka. Kemudian kelas alhamdulillah ada, termasuk saat ini kita mengambil video ini di maktabah. Memang bukunya masih apa adanya ya, Ustadz. Nanti mohon doanya dari para pemirsa sekalian, kita insya Allah akan besarkan maktabah ini karena seorang penghafal Quran harus thaqafahnya tinggi, pengetahuan tentang Islamnya harus banyak. Nah, termasuk masjid yang dipakai untuk menghafal sehari-hari ataupun untuk sholat 5 waktu, 2 lantai di sini ada. Kemudian ada rumah syekh di sini, dapur juga ada. Makan 3 kali sehari tentu Ustaz ya. Bukan 2 kali atau sekali. Jadi uang SPP bulanan itu sudah termasuk laundry. Nanti untuk nominalnya bisa untuk menghubungi nomor yang nanti disebutkan atau ditulis di deskripsi. Begitu Ustaz. Jadi termasuk ini uang pangkal, uang masuk. Itu sudah mencakup 1 alat tidur. Bantal, kasur, selimut, spray, semuanya sudah masuk. Ranjang tentu. Enggak ada ranjangnya gimana gitu ya. Harus ada ranjang. Nah, ranjang kita ini tingkat Ustaz ya. Jadi atas bawah gitu. Nanti mungkin biasanya kalau lagi masuk ini Ustaz yang badannya agak besar gitu, yang agak berat gitu. Biasanya booking yang bawah Ustaz. Nah, itu enggak apa-apa. Nanti kita bisa atur itu. Nah, terus kemudian dari uang masuk tadi itu sudah termasuk kitab yang dipelajari, kitab bahasa Arab gitu, itu sudah termasuk. Kurang lebih seperti itu Ustaz. Ya. Baik, kurang lebih seperti itu. Ustaz Ari telah menjabarkan bagaimana keadaan fasilitas di pondok. Ada gedung asrama, kemudian ada gedung kelas, masjid tentunya, kemudian ada beberapa kamar yang diisi oleh masing-masing 2 musyrif kamar yang bertanggung jawab untuk santri yang di kamar tersebut Ustaz ya. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan kami rasa dicukupkan Ustaz ya. Mungkin Ustaz Ari ada tambahan-tambahan? Oke. Terima kasih banyak Ustaz Fajar, jazakumullah khairan atas kesempatannya. Para pemirsa, para calon wali santri ataupun calon santri yang saat ini menonton, ingin saya sampaikan pesan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan itu. Jadi tidak hanya belajar tapi juga mau mengajar. Nah, MSI ada untuk menjembatani itu. MSI ada untuk menjadi wasilah bagi para calon wali santri atau calon santri untuk meraih cita-cita itu. Ayo, bismillah, mondok itu seru, mondok itu bahagia, banyak kawan dari berbagai daerah. Alhamdulillah di pondok sini ada santri dari Australia. Saat ini masih online karena terhalang oleh pandemi, kita bimbing via online. Di pondok sini juga ada kawan-kawan dari luar Jawa, misalkan Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Nah, kemudian terbaru kemarin Ustaz dari pusat menghubungi saya, Ustaz ini ada calon santri dari Jepang. Masya Allah. Saya kaget juga Ustaz. Allahu Akbar. Gimana MSI siap? Kami sampaikan ini peluang kebaikan. Betul. Jadi orang Jepang ini bapaknya asli Jepang, istrinya orang Indo. Jadi ingin menyekolahkan putranya itu. Bagi kami bismillah. Para asatid bismillah. Karena ini peluang kebaikan, apapun hasilnya kita berdoa kepada Allah semoga yang terbaik. Tapi mari kita ikhtiar dan MSI hadir untuk itu. Untuk dakwah Al-Qur'an. Sekian saja. Masya Allah. Jadi seperti itu ya para pemirsa sekalian. Untuk informasi ataupun ada hal-hal yang lebih rinci yang ingin ditanyakan, nanti bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi video via WhatsApp. Ya, Ustaz ya. Kami juga ada Instagram untuk kegiatan-kegiatan foto atau video bisa dilihat. Nanti kami akan sertakan juga di deskripsi video. Baik, kami rasa kami cukupkan di sini. Semoga dengan adanya Q&A ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin para calon wali santri sekalian ingin tanyakan atau masih bingung pondok itu seperti apa, MSI itu seperti apa, begitu.
Baik, kami cukupkan. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.